Oke, sebagai tambahan penjelasan lanjutan akan kebenaran kasus ini, kita melihat sisi-sisi yang lain dari pengaduan saya dan pelaporan demi laporan yang kami sampaikan di Polresta Pati. Berkaitan dengan hal ini, tentunya saya tidak sendiri, ya. Saya tidak sendiri dan mengajak beberapa konsorsium yang dalam hal ini bisa menyampaikan secara menyeluruh berkaitan dengan kebenaran laporan yang kami sampaikan. Artinya bahwa apa yang selama ini dilakukan oleh Indah Wayu Widiawati ini sebelum melakukan permutasi jabatan, menimbang mengingat waskat jabatan yang diembannya, yaitu waskat akibat dari ulah dan ego yang dilakukannya, yang telah menyengsarakan orang lain dan merusak pribadi maupun keluarga masyarakat di dalam komitmen membangun bangsa dan bernegara. Bahwa pada sekira tanggal 11/11/2011, Saudari WW dengan tipu daya memutuskan untuk kabur dari rumah dan hidup kumpul kebo, melarikan diri dari rumah dan dari keluarganya dengan modus yang diduga bersama-sama dengan oknum anggota polisi atas nama Bambang Permati atau Bambang Budiono yang beralamat di Tambak Romo. Dugaan sebelum melakukan kabur dari rumah, Saudara Indah Wayu Widiawati atau perempuan ini berusaha menggelapkan atau mencuri benda-benda berharga, surat-surat berharga, talon, kwitansi, dan perjanjian-perjanjian mengikat yang menjanjikan akan berbagi, menjanjikan akan membangun rumah, menjanjikan tidak akan melakukan perceraian dan lain sebagainya, tapi meninggalkan utang yang sangat fantastik dari mulai 400 sampai 700 juta. Baik dari konsorsium, keluarga, koperasi, taspen, perorangan, bank, dan memalsukan EJB dan menjual beli palsu atas barang-barang. Saksi Samyono, Mulyadi, Ulaji, Sadio, Fauzi, Inayah Fauzi, Siti Aisyah, dan Asyastuti. Dalam kasus ini baru kami ketahui ketika IWW dinyatakan kabur dari rumah dan tidak bisa ditemui, seolah-olah secara baik-baik dari rumah, kos, dan bekerja dengan alasan akan membayar utang. Terus melalui atasan-atasannya kita dipersulit untuk menemuinya dan menghalang-halangi pertemuan tersebut, sehingga sampai dengan hari ini, sekarang ini ada kesimpulan bahwa Saudari WW ini tidak mau bertanggung jawab terhadap hak-hak yang dituntut. Indikasi lain diduga oknum guru tersebut melakukan silindra. Silindra itu berganti-ganti pasangan, berselingkuh, seks bebas, dan skandal perselingkuhan masif, dan dugaan terbaru jalinan kedekatan dengan seorang atas nama Jaryo atau Arye Singgi, seorang kepala sekolah di Pakis Tambak Romo. Kita tidak mengatakan itu suatu perzinaan, tetapi hanya sekedar dugaan perselingkuhan. Bahwa setelah diduga berselingkuh dengan Dahlan Istanto, kepala sekolahnya, dan sebelumnya kami memohon agar melalui Satpol PP melakukan penyelidikan bersama dengan Polresta Pati, sebab adanya dugaan bahwa oknum tersebut juga pemain blue film, pemain omdo, narkoba, psikopat, psikotropika, open BO, dan skandal-skandal masif lainnya. Bahwa selain melakukan gratifikasi seks bebas dengan rekan kerja maupun pejabat atasannya, aroma tidak sedap itu juga diperdagangkan secara tertutup. Rekomendasi yang saya inginkan dari Satpol PP Kabupaten Pati dapat segera memeriksa laporan-laporan kami, sebab apa yang kami dapatkan adalah keterangan dari keterangan laporan media, LSM, dan produk berita.
Maka akan hal ini mohon agar Satpol PP, Inspektorat dan Bawas dapat menindaklanjuti laporan demi laporan kami atas dugaan penipuan, penggelapan dan jaring lainnya. Di antaranya juga 277 KUHP yaitu penelantaran berlanjut atas anak-anak dan kepada suaminya yang selama ini menganggur, tidak berdaya dan sakit-sakitan. Besar harapan kami akan hal ini untuk dapat menjadi periksa bersama-sama adanya dugaan penyalahgunaan kebijakan kewenangan Bupati Pati Haryanto, dan kita menyelesaikan perkara ini dengan administratif. Dugaan kasus ini jelas, namun upaya penyelesaiannya tidak jelas. Ada semacam dihalang-halangi pejabat dinas dan atas sampai bawah. Mohon periksa agar kasus ini dapat diselidiki dengan tuntas. Jika ada kebenaran dari laporan ini dapat ditindaklanjuti dengan proses administrasi dan ataupun proses hukum. Terkait dugaan penelantaran, tidak mau berbagi, bullying dan lain sebagainya, KDRT Faide modus penelantaran masif dilakukan saudara IWW sejak 2011 sampai dengan 2023. Jika benar dapat memberi sanksi pemecatan dari sebagai PNS, mohon perkara ini ditindaklanjuti dengan serius. Juga melakukan perbuatan curang, licik, kebohongan publik, mempersulit pelayanan publik, kedinasan negara dan pelayanan negara. Dan polsek-polsek diminta untuk serius, tidak terkesan acuh tak acuh berpihak kepada saudara Iwi dan Bambang karena adanya kedekatan atau pembiaran secara publik. Mohon agar kasus ini untuk dapat dikomunikasikan dengan Polres di Lidik 2, Lidik 1, Lidik 3, antara Polres, Polda, sebab di Magelang saudara IWW juga merancang perkara yang sama dalam hal ini. Ada dua hal prinsipil, yaitu kerja keras melayani masyarakat, kerja rumit yang diungkap karena ada dismutasi. Jadi ada kasus home industry enters. Jadi menurut saya ada anak buah di dalam yang begitu kompak sehingga dapat menutup-nutupi kasus tersebut. Demikian atas kejelasan dan penjelasan kami. Atas kerjasama yang baik dari semua pihak, saya sampaikan terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.